Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Gus, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Niki sambil belajar nih Gus. Nah, selalu berarti engko berarti belajar soalnya kan. Enggak apa-apa lek salah. Niki Gus, ini saya mewakili pertanyaan dari subscribe yang tanya ke Viper. Kalau kita mau melakukan tirakat melek maksudnya, itu berarti kan tidak tidur. Terus kalau kita mau melaksanakan sholat tahajud pripun? Sedangkan salah satu sunatnya sholat tahajud itu harus tidur terlebih dahulu. Sholat tahajud ya? Yeah. Sholat tahajud itu ada versi-versi. Ada yang harus tidur dulu untuk mendapatkan sunahnya. Ada yang tidak harus tidur karena untuk menjaga keistiqomahannya. Karena takutnya kalau tidur dulu takutnya kebablasan, terus akhirnya tidak bisa melaksanakan sholat tahajud itu. Jadi ada dua versi. Jadi nggak harus tidur dulu, tapi kalau bisa tidur dulu itu lebih afdol. Karena sahabat Abu Bakar dulu, beliau tidak pernah tidur waktu mau melakukan sholat tahajud. Tapi kalau sahabat Umar itu tidur dulu, karena sahabat Umar itu memang kuat orangnya. Tapi kalau sahabat Abu Bakar dulu waktu melakukannya tidak tidur dulu, karena memang untuk menjaga keistiqomahan itu. Karena takutnya kalau tidur kebablasan nggak melakukan. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau sholat tahajud itu nggak tidur dulu, sebenarnya nggak apa-apa. Nah, gitu. Terus ini Gus, tentang tafsir mimpi. Mimpi yang tafsir artikan itu yang bisa diartikan baik maksudnya yang benar sama kejadian di hidup kita tuh yang jamnya gimana? Gimana? Tafsir mimpi. Tafsir mimpi. Ketika kita tidurnya gimana? Maksudnya yang tengah malam atau tidur siang itu pun nanti bakal kejadian apa enggak gitu loh Gus. Itu dilihat dulu isarohnya bagaimana, terus keadaan pikir manusia itu bagaimana. Nah, jadi nggak harus dalam waktu-waktu tertentu. Memang dalam kajian-kajian ilmu tafsir mimpi, memang yang lebih baik itu ya tengah malam itu biasanya ya, menjelang tengah malam sampai menjelang mau subuh biasanya ya. Tapi sebenarnya setiap saat itu bisa menjadi sebuah isyarah jika mimpinya itu memang benar-benar kayak nyata gitu loh Mbak. Jadi gini Mbak, untuk tafsir mimpi itu sebenarnya harus ditanyakan kepada orang yang benar-benar tahu akan hal mimpi ini gitu. Jadi untuk mimpi kita tidak harus berpatok jam waktu malam atau siang, enggak Mbak. Nah, jadi nggak harus malam, nggak harus. Kadang siang juga bisa terjadi. Kadang, karena mimpi itu sebenarnya kan sukma manusia itu yang keluar dari raga, dari jasad ini. Nah, mimpi itu kan alam sukma. Mimpi itu sebenarnya alam sukma. Alam sukmanya manusia itu sendiri. Makanya orang mimpi itu seumpama ketemu dengan siapa atau terjadi suatu hal apa bisa teringat. Tapi harus dilihat dulu keadaan manusianya ini keadaan bingung pikirannya atau memang tidak ada permasalahan yang berat gitu Mbak. Nah, jadi gini, untuk mimpi ya, maaf loh ya, untuk mimpi ini biasanya kalau pikirannya ini lagi semrawut, lagi ruwet, ini biasanya mimpinya itu nggak kena Mbak. Gak genanya gimana? Nah, contoh gini, kalau terlalu banyak beban pikiran, banyak permasalahan, kadang dikejar-kejar hantu lah, kadang dirui demit berarti gitu. Jadi untuk mimpi ini dilihat dulu kondisi orangnya, satu ya, kondisi psikisnya itu bagaimana, karena itu sangat menentukan bagaimana alur mimpi itu sendiri. Nah, jadi dilihat dulu, nggak harus waktunya, nggak harus loh ya. Tapi memang afdolnya itu memang tengah malam sampai menjelang pagi, biasanya menjelang subuh. Itu memang yang paling bagus. Nah, tapi sebenarnya nggak harus dengan waktu
yang ditentukan itu tadi, enggak. Karena apa? Sebenarnya itu Allah sendiri yang menghendaki. Di bagaimana itu diperjalankan si sukmanya manusia itu. Jadi enggak harus waktunya jam berapa, enggak harus. Tapi alangkah baiknya ketika mendapatkan isyarah lewat mimpi, itu alangkah baiknya dipertanyakan kepada orang yang benar-benar tahu mengarahkan mimpi itu kemana arahnya, gitu loh Mbak. Nah, gitu. Karena mimpi ini kan multi tafsir. Ya, yang paling baku ketika kita bermimpi, kita sugesti aja ke arah yang positif, jangan diarahkan ke negatif. Karena apa? Kalau kita arahkan ke negatif, jadinya ya negatif. Kalau kita arahkan ke positif, insya Allah jadinya ya positif. Karena apa? Cipta manusia, sugesti manusia ini sangat menentukan hasil, gitu loh. Sangat menentukan hasil. Jadi untuk mimpi alangkah baiknya diarahkan ke sisi positif saja. Tapi kalau mimpinya buruk, banyak-banyak istighfar, gitu aja Mbak. Banyak-banyak istighfar aja. Karena itu sangat menentukan ini cipta ini, sugesti. Nah, ketika manusia ketika dikehendaki Allah untuk bermimpi yang enggak baik, banyak-banyak istighfar. Kalau mimpinya baik, ya banyak-banyak bersyukur, intinya gitu. Tapi ini tidak harus kita sugesti ke arah yang negatif loh ya. Tidak. Jadi jangan terpengaruhi oleh mimpi, intinya gitulah. Jangan terpengaruhi oleh mimpi. Karena apa? Mimpi ini kadang bisa terjadi, kadang ya tidak terjadi. Apalagi kalau kita mimpi yang baik gitu ya. Contoh, mimpi yang baik. Ketika kita ini terlalu berangan-angan kapan datangnya, itu malah nggak datang-datang Mbak. Jadi istilahnya itu dibuat untuk sarana kita berintrospeksi diri, untuk sarana kita mawas diri, gitulah, memperbaiki diri, intinya gitu. Jadi untuk pelajaran, bahan pelajaran introspeksi diri itu, gitu Mbak. Jadi untuk hal mimpi, untuk menafsirkan itu alangkah baiknya diarahkan ke sugesti positif saja. Dan kalau kurang jelas, tanyakan kepada orang yang benar-benar dipercaya dan mampu untuk menafsirkan arti mimpi itu. Karena apa? Ketika kita tanya kepada seseorang dan seseorang itu menafsirkan ke hal yang negatif, terus akhirnya sugesti kita arahnya ke negatif, jadinya juga negatif, gitu loh. Jadi alangkah baiknya kita arahkan ke arah yang positif saja, gitu ya. Tapi kalau mimpinya kok sekiranya itu nggak jelas, banyak-banyak istighfar aja. Kemungkinan kita lagi banyak beban pikiran. Iya benar tuh Gus. Kenapa benar tuh Gus? Mimpi itu bisa diminta. Contohnya bagaimana? Seumpama aku pengen mimpi nih wong tuaku yang sudah nggak ada, seperti itu. Bisa. Tapi kebanyakan itu arahnya ke lamunan Mbak. Nah, alangkah baiknya gini, ketika kita ingin bertemu orang tua yang sudah meninggal atau saudara atau siapapun yang sudah meninggal, itu kan ada doa sebelum kita tidur kan, gitu kan. Nah, harapannya bisa bertemu, itu boleh, monggo, bisa, itu bisa. Nah, cukup Fatihah dan doa tidur, doa selamat, itu yang penting itulah. Tapi untuk kita, kalau kita ini terlalu berangan-angan, berandai-andai agar bisa ketemu, itu kemungkinan besar tidak akan bertemu. Kalaupun akan bertemu, itu biasanya itu hanya alam penggerambiangan, alam andai-andai itu, pengandai-andaian. Istilahnya seperti halusinasi. Nah, jadi gini, istilah halusinasi dan imajinasi itu kan berbeda tuh Mbak. Imajinasi itu muncul dari cipta rasa manusia.
Tapi kalau halusinasi itu karena hawa nafsu. Jadi ini sudah berbeda ya, gitu. Terus ini lagi Gus, roh dengan nyawa itu sama atau beda? Terus kenapa benar ketika kita sedang tidur itu roh kita keluar dari tubuh kita? Roh itu nyawa dengan roh. Roh dengan nyawa itu apa sama atau beda Gus? Itu satu komponen Mbak. Nah gini ya, isi di dalam diri manusia itu ada 8. Ini yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Isi dari dalam diri manusia itu ada 8. 1 hayu, 2 hayul qayyum, 3 nur, 4 rasa, 5 roh. Roh sukmo ini ada di sini. Roh sukmo nyawa ini ada di yang nomor 5 ini. Terus nomor 6 itu nafsu, nomor 7 akal budi, nomor 8 jasad ya. Hayu hidup, hayul qayyum, nur, rasa, roh, sukmo di sini. Yang nomor 5 ini. Roh, sukmo, nyawa ada di sini. Nah, terus nafsu, akal budi, jasad ada 8 ini. Ini yang paling baku di sini. Nah, terus apa? Roh atau nyawa itu satu komponen. Nah, tapi kalau sukma ini sudah beda lagi, tapi tetap dalam satu komponen itu, Mbak. Ya, gini, roh, nyawa itu kalau sudah keluar dari jasad ini tidak bisa kembali. Ya, roh, nyawa itu kalau sudah keluar tidak bisa kembali. Tapi kalau sukma, ketika sukma itu keluar, ini masih bisa kembali lagi ke jasadnya. Contohnya alam mimpi itu tadi. Nah, mimpi itu sebenarnya sukma yang keluar dari raga, ngeluyur lah istilahnya, dolan. Nah, sukma, mimpi itu sukma yang keluar, ngeluyur, dolan. Nah, ini begadang. Ini sukma. Berarti kalau sukma itu perbedaannya ya dengan roh atau nyawa itu, sukma bisa keluar, bisa kembali masuk lagi ke dalam raga. Tapi kalau roh atau nyawa ini ketika keluar tidak bisa kembali karena meninggal dunia. Ini jadi sebenarnya nyawa dan roh itu satu komponen dalam hidup ini. Itu sama-sama gaibnya. Itu Mbak. Itu sopo nek emang. Terus ini udah dibahas sama dengan yang apa benar ketika kita sedang tidur itu roh kita keluar dari tubuh kita. Roh. Iya, roh. Ketika kita tidur apakah keluar dari tubuh kita? Sukma. Yang keluar itu sukma. Roh tetap. Nyatanya ketika sukma keluar meskipun mimpi lah, mimpi sampai manapun, sampai manapun, raga ini tetap kempas-kempis, tetap bernafas. Ini tanda masih adanya roh atau nyawa di dalam tubuh manusia. Itu berarti tidak keluar, roh atau nyawa itu tidak keluar dari raga selama manusia ini masih hidup. Nah gitu. Tapi kalau sukma ini kan masih bisa kembali lagi meskipun keluar. Itu